Bab 1523 Sistem Perencanaan Tertinggi. Kamu mau semuanya? Mendengar kata-kata Suke, Xia Luoqing hampir meninju wajah Suke. Sialan, kau bukan siapa-siapa. Tidak apa-apa jika Anda ingin mencuri seorang wanita dari saya. Sekarang aku telah memberimu Lin Yuxi, beraninya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu? Kau menginginkan semuanya? Apakah Anda pikir seseorang dengan status Anda memiliki hak untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Itu benar, aku ingin semuanya. Sudut mulut Suke meringkuk menjadi senyuman saat dia menganggukkan kepalanya dengan nakal. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu harum Xuanyuan Wanrong. Xuanyuan Wanrong mengerutkan kening secara naluriah. Dia mencoba mendorong Suke pergi dengan akal sehatnya, tetapi kemudian dia membeku. Oh, saya lupa, saya tidak punya kultivasi di sini. Lupakan. Xuanyuan Wanrong berpikir sejenak dan tidak bergerak. Dia membiarkan Suke meletakkan tangannya di bahunya. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan hubungan. Ini bukan dunia nyata, jadi aku akan meletakkan tanganku di bahunya. Lin Yuxi, yang berada di sebelahnya, tertegun. Dia tidak mengharapkan ini. Lagi pula, Suke dalam ingatannya sedikit nakal, tapi dia tidak sembrono. Lebih penting lagi, Suke di depannya tampak agak asing. Aura bajingannya terlalu kuat, dan ujungnya tampak lebih terbuka dari sebelumnya. Dia samar-samar bisa merasakan jejak kebiadaban darinya. Kebiadaban ini bukan hanya untuk pertunjukan. Itu benar-benar melanggar hukum dan sinis. Petik 2. Xia Luoqing menyipitkan matanya, dan hatinya terbakar cemburu. Di matanya, seorang wanita sesempurna Xuanyuan Wanrong, Suke akan menodai wanita sempurna ini jika dia berpikir untuk melakukan kejahatan, apalagi menyentuhnya. Tapi sekarang, Suke benar-benar berani meletakkan tangannya di bahu Xuanyuan Wanrong. Lebih penting lagi, Xuanyuan Wanrong benar-benar menerimanya. Tidak masuk akal, keterlaluan. Kamu, Xia Luoqing segera merendahkan suaranya dan ingin memperingatkan Suke. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, telepon di sakunya berdering. Xia Luoqing mengerutkan kening. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia kemudian melihat Xuanyuan Wanrong. Senyum sopan muncul di wajahnya lagi. Permisi, saya harus menerima telepon. Permisi. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Suke dan Lin Yuxi, berbalik, mengambil beberapa langkah, dan menjawab panggilan itu. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Wang Hui, salah satu antek Xia Luoqing di sekolah. Namun, dibandingkan antek-antek lainnya, Wang Li cukup mumpuni. Dia telah mempelajari taekwondo selama beberapa tahun dan cukup berbakat. Di usia muda, dia telah memenangkan banyak kompetisi dan menjadi presiden klub taekwondo di sekolah. Umumnya, ketika diperlukan untuk melakukan beberapa pekerjaan kecil seperti pendidikan jasmani, Xia Luoqing akan membiarkan Wang Hui yang mengurusnya. Suke secara terbuka bertengkar dengan Xia Luoqing untuk Lin Yuxi di sekolah. Xia Luoqing mengkhawatirkan citranya, jadi dia tidak melakukan apapun pada Suke. Tapi kali ini, Suke memprovokasi klub taekwondo karena klub seni bela diri, yang memberi kesempatan pada Xia Luoqing. Oleh karena itu, klub taekwondo mencari masalah dengan Suke. Selain masalah wajah, sebenarnya lebih karena instruksi rahasia Xia Luoqing. Saat ini, Xia Luoqing sangat tidak puas dengan Suke, jadi ketika dia melihat panggilan Wang Hui, dia tetap memilih untuk menjawabnya. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Wang Hui membawa orang dan membiarkan Wang Hui dan yang lainnya memberi pelajaran pada Suke di depan Xuanyuan Wanrong dan Lin Yuxi. Kemudian dia, Tuan Muda Xia, akan turun tangan dan meminta Wang Hui dan yang lainnya melepaskan Suke demi dia. Dengan cara ini, citra dan prestise Xia Luoqing akan segera terungkap. Halo, Tuan Muda Xia. Begitu telepon tersambung, suara tergesa-gesa Wang Hui terdengar, dengan sedikit gemetar dan rasa sakit. Suke ada di pintu belakang sekolah. Bawa orang-orang untuk segera menanganinya. Xia Luoqing sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Wang Hui. Dia memberi perintah yang sederhana dan ringkas. Apa, dia ada di pintu belakang? Tuan Muda Xia, cepat lari. Jangan memprovokasi orang itu. Dia beracun. Teriakan Wang Hui tiba-tiba terdengar melalui telepon. Xia Luoqing tidak bisa membantu tetapi tertegun.
Suke beracun, apa maksudmu? Setelah itu, hati Xia Luoqing tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Mungkinkah anak ini terkena semacam racun di luar dan ingin menginfeksi saya? Ah, tidak, dia tidak beracun. Wang Hui juga menyadari bahwa Xia Luoqing salah paham dan segera menjelaskan. Sipilis, mata Xia Luoqing melebar. Tuan muda Xia, yang saya maksud adalah bahwa anak ini sangat aneh. Baru saja, lebih dari selusin dari kita memblokirnya, tetapi pada akhirnya, anak ini mempelajari 18 Dragon Subduing Palms dari suatu tempat. Persis sama seperti di TV. Seekor naga langsung keluar dan menjatuhkan kami semua. Sekarang, kami masih menunggu ambulans, kata Wang Hui di telepon, ingin menangis tetapi tidak menangis. Xia Luoqing langsung tercengang. 18 naga menundukkan telapak tangan. Seekor naga. Boom, boom, boom. Astaga, apa-apaan ini? Apakah Anda, Wang Hui, menganggap saya bodoh? Wang Hui, apakah kamu meminta pemukulan? Wajah Xia Luoqing muram saat dia bertanya dengan suara rendah. Jika bukan karena takut didengar oleh Xuan Yuan Wanrong dan merusak citranya, dia akan berteriak ke telepon dan menemukan seseorang untuk memberi pelajaran pada Wang Hui. Di ujung lain telepon, Wang Hui juga terkejut dan buru-buru menjelaskan, Tuan muda Xia, apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat kembali ke sekolah dan melihat-lihat. Banyak orang melihat tapi jangan khawatir, saya sudah memanggil orang-orang. Orang-orang yang saya temui di kompetisi sebelumnya semuanya adalah teman dunia bawah. Mereka mengenal beberapa master seni bela diri sejati, dan mereka sama sekali berbeda dari bela diri yang mencolok itu. Anggota klub seni, selama kamu mengangguk, mereka pasti bisa diundang. Setelah mendengar ini, Xia Luoqing mengerutkan kening dan wajahnya membeku. Berdasarkan pemahamannya tentang Wang Hui tidak akan berani membohonginya. Apalagi dia ada di pintu belakang sekolah. Apakah itu benar atau tidak, dia akan tahu begitu dia masuk sekolah. Dalam hal itu, Xia Luoqing mau tidak mau melirik Suke, yang tidak jauh dari sana. Dia terkejut, mungkinkah orang ini benar-benar mempelajari seni bela diri rahasia? Tidak heran dia begitu sombong hari ini. Dengan identitas dan status Xia Luoqing, dia telah berhubungan dengan lebih banyak hal dan orang daripada orang biasa, jadi dia sangat berpengetahuan. Dia jelas tahu bahwa memang ada beberapa master seni bela diri dalam kenyataan, tetapi orang-orang itu langka dan bukan sesuatu yang bisa dihubungi oleh orang biasa. Dan Wang Hui sebenarnya memiliki koneksi seperti itu. Sekarang dia membuat panggilan ini, jelas bahwa dia ingin menggunakan nama tuan muda keluarga Xia untuk meminta bantuan orang-orang itu. Jadi, haruskah dia mengangguk atau tidak? Jawabannya adalah ya. Cara terbaik untuk mengalahkan lawan adalah membuatnya mengembang hingga batasnya, dan kemudian memukulnya dengan keras di bidang yang paling dia banggakan dan paling dia kuasai. Kamu, Suke, hanya belajar sedikit. Anda berani menjadi sombong di depan tuan muda ini setelah menindas beberapa orang di sekolah? Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kekuatan tuan muda ini. Tentu, tapi tidak di sekolah. Saya akan membawa mereka ke suatu tempat sekarang. Saya akan mengirimkan alamatnya nanti. Anda dapat meminta para master itu untuk datang. Selama mereka bersedia membantu, lumpuhkan Suke, saya dapat menjamin dengan nama keluarga Xia bahwa di masa depan, ketika saya menjadi kepala keluarga, saya pasti akan membalas budi, kata Xia Luoqing dingin. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan identitasnya sebagai tuan muda keluarga Xia untuk meminta seseorang berurusan dengan Suke. Awalnya, ini pertama kali akan menjadi 2 tahun kemudian. Dia menemukan seseorang untuk memalsukan peta orbit Suke dan mengirimkannya ke Lin Yuxi. Di sisi lain, dia mengatur orang untuk mengarahkan kecelakaan mobil dan menyingkirkan Suke. Tapi sekarang, Suke telah mengubah orbit aslinya di dunia mimpi dan mendorong semua ini ke depan. Dan alasan sebenarnya kurang lebih terkait dengan Xuan Yuan Wanrong. Lagi pula, dia terlalu menawan. Selain itu, Suke kemungkinan besar mewarisi beberapa seni bela diri yang luar biasa, jadi Xia Luoqing tidak punya pilihan selain menjadi kejam. Segera, Xia Luoqing menutup telepon dan kembali ke Suke dan yang lainnya. Mahasiswa Su, kalian pasti pergi makan siang saat ini kan? Aku baru saja mengundang murid Lin.
Mengapa kita tidak pergi bersama? Aku tahu restoran yang sangat terkenal dengan hidangan yang sangat istimewa. Aku akan mentraktir kalian sekali. Bagaimana? Dia masih memiliki senyum sopan di wajahnya. Dia sopan dan berbudaya, tapi ada sedikit aura dingin di auranya. Lin Yuxi mungkin tidak merasakannya, tetapi bagi orang-orang seperti Suke dan Xuanyuan Wanrong, yang telah berada di dunia kultivasi abadi selama bertahun-tahun, mereka segera merasakan bahaya yang tidak menyenangkan. Ada konspirasi? Suke dan Xuanyuan Wanrong tanpa sadar saling memandang dan secara alami memalingkan muka. Pertukaran pandangan singkat ini adalah pemahaman diam-diam. Namun, pilihan Xuanyuan Wanrong jelas berbeda dari pilihan Suke. Matanya memperingatkan Suke untuk tidak memberikan jawaban dan ada konspirasi. Tapi Suke tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia sangat gembira dan menjawab dengan gembira, "Oke, di mana kita akan makan?" Gelombang besar acting tough points lainnya akan datang ke pintuku. Apakah saya dapat dengan aman melewati kesengsaraan hubungan ini tergantung pada kapan saya dapat mengumpulkan cukup poin bertindak tangguh. Memikirkan hal ini, Suke merasa sedikit bersemangat. Saya kembali. Bab pertama telah disampaikan. Ada bab lain nanti. Semuanya, saya minta maaf, saya kembali. Kali ini, saya tidak memiliki wajah nakal dengan semua orang, jadi saya serius menulis paragraf dari lubuk hati saya. Dalam beberapa bulan terakhir, saya memperbarui setiap hari dan setiap minggu, dan waktu terlama saya berhenti memperbarui adalah sebulan. Sekarang saya kembali, saya hanya bisa mengatakan maaf kepada semua orang. Awalnya, saya terlalu malu untuk menjelaskan apapun. Setelah semua, saya berhenti memperbarui. Tidak peduli berapa banyak alasan yang kuberikan, itu tidak akan bisa menenangkan kemarahan semua orang. Namun, saya masih ingin memberikan penjelasan kepada semua orang. Alasan mengapa saya berhenti memperbarui bukan karena saya lelah atau malas. Pada akhirnya, hanya ada satu alasan, saya berpuas diri. Ini puas bukan karena saya berhenti menulis, tetapi karena saya berpuas diri dan mengalami kemunduran. Ketika saya pertama kali membuka buku ini, saya memiliki banyak ide dan lelucon. Saya hanya ingin menulis cerita yang ingin saya tulis, dan saya hanya ingin semua orang bersenang-senang membacanya. Saya perlahan kehilangan niat awal saya untuk menulis cerita yang ingin saya tulis. Saya hanya ingin semua orang menikmati membacanya. Dalam hal menulis, seseorang membutuhkan bakat. Sayangnya, saya tidak berbakat, jadi saya hanya bisa mengandalkan keringat untuk menebusnya. Saya perlu terus membaca untuk mengumpulkan dan mengisi ulang diri saya agar saya tidak mundur. Awalnya, kebiasaan saya membaca adalah untuk memperkaya diri sendiri sambil memikirkan alurnya, sehingga saya bisa menjaga ritme penulisan. Namun, karena buku itu semakin lama semakin panjang, dan karena serangkaian alasan, antusiasme awal saya berkurang. Saya tidak tahu kapan saya berhenti membaca untuk menyegarkan diri, tetapi saya merasa kemacetan semakin sering terjadi, dan menulis plot menjadi semakin sulit. Seorang teman penulis mengatakan kepada saya untuk berhenti menulis jika saya tidak dapat melanjutkan, dan memulai buku baru. Seorang teman penulis juga membujuk saya untuk terus menulis buku ini, dan hasilnya lumayan. Saya memikirkan semua ini, tetapi hal yang paling tidak bisa saya lepaskan sebenarnya adalah keengganan. Nyatanya, selama beberapa bulan terakhir, saya tidak disibukkan dengan hal lain selain membaca buku. Saya tidak menghitung berapa banyak buku yang saya baca, berapa kali saya merenungkan diri saya sendiri, dan berapa kali saya menata ulang plotnya. Namun, tidak peduli buku apa yang saya baca, tidak peduli berapa banyak teknik menulis yang saya kumpulkan, ketika saya meletakkan ponsel saya, berbaring di tempat tidur, dan memejamkan mata, dunia dalam buku itu akan selalu ada dalam pikiran saya. Bagi saya, ini sebenarnya adalah kekayaan besar. Saya akhirnya merasa bahwa saya telah mendapatkan kembali pemikiran misterius tentang menulis, dan menemukan jejak gairah yang belum padam. Saya sangat merindukan Suke. Saya tidak bisa melepaskan kombinasi Suke, dan saya tidak bisa melepaskan kalian yang belum pergi. Oleh karena itu, saya masih ingin terus bermain-main dengan Suke. Sekarang saya kembali, saya tidak berniat untuk menyelinap pergi lagi. Untuk jangka waktu yang lama, saya memperbarui karena janji saya.
Saya berpikir bahwa dengan menekan diri saya sendiri, saya akan dipaksa untuk memperbarui. Tetapi pada akhirnya, saya mengingkari janji saya berkali-kali, dan karena tekanan itu, saya kehilangan semangat. Tapi sekarang, saya telah kembali dengan semangat baru. Tidak peduli berapa lama gairah yang tinggi ini bisa membara, setidaknya tidak akan padam. Saya tidak ingin suara bulanan, tiket rekomendasi, atau tip. Ini adalah kebenarannya. Saya hanya ingin menulis dan memperbarui semuanya. Aku minta maaf. Suke, maafkan aku. Saya kembali. Akhir bab. Nyatanya, sangat sulit untuk menyelesaikan kesengsaraan hubungan ini. Suke juga sangat bingung pada awalnya. Dia merasa seperti semuanya menjadi hitam di depannya. Pertama-tama, dia tidak tertarik dengan Xuanyuan Wanrong. Dia bahkan merasa sedikit jijik. Kedua, Xuanyuan Wanrong merasakan hal yang sama tentang dia. Untuk membuat dua orang seperti ini bersatu, terhubung dengan hati, dan melewati kesengsaraan hubungan bersama? Persetan dengan itu. Dengan metode menggoda Suke dengan gadis-gadis, dia yakin bahwa jika dia berusaha, Xuanyuan Wanrong tidak akan sulit untuk digoda. Tapi masalahnya adalah dia bisa mencoba yang terbaik untuk tidak membenci Xuanyuan Wanrong dan tidak memperlakukan Xuanyuan Wanrong sebagai musuh. Itu sudah sangat bagus. Untuk membuatnya berusaha menggoda Xuanyuan Wanrong, dan akhirnya tergerak oleh Xuanyuan Wanrong, mereka berdua akan menjadi teman Tao, dan hati mereka akan terhubung? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bahkan jika dia bisa menggunakan segala macam cara untuk memindahkan Xuanyuan Wanrong, Suke tidak akan bisa lulus ujiannya sendiri. Jika dia tidak bisa menyukai Xuanyuan Wanrong, dia tidak akan pernah bisa melewati kesengsaraan hubungan. Di dunia ini, jika seseorang menyukai seseorang, dia menyukai seseorang, dan jika dia tidak menyukai seseorang, dia tidak menyukai seseorang. Itu sangat murni. Hal-hal seperti perasaan tidak bisa dipaksakan. Jadi situasi mereka berdua adalah jika mereka tidak bisa melewati kesengsaraan hubungan, mereka berdua akan mati. Dalam keadaan normal, Suke mungkin mencoba menahan penghinaan dan dengan enggan menggoda Xuanyuan Wanrong. Tapi dia punya sistemnya. Bahkan di dunia mimpi ini, dia hanya memiliki replika dari sistemnya. Apa yang bisa dia tukarkan di toko hanyalah beberapa manual seni bela diri, tapi masih ada fungsi tambahan lainnya. Misalnya, bagaimana mengatasi kesengsaraan hubungan ini? Sistem akhirnya menghitung solusi. Kesengsaraan hubungan yang mereka hadapi sekarang, dan dunia mimpi yang mereka masuki, semuanya berasal dari kekuatan suci batu surgawi Taiyi. Dari perspektif lain, dapat dipahami bahwa mereka terjebak dalam susunan ilusi tingkat tinggi yang tak tertandingi. Segala sesuatu di dunia impian ini sepenuhnya dibangun menurut ingatan Suke. Untuk dapat mewujudkan ingatan ini, itu semua karena kekuatan suci. Itu mengikuti semua yang ada dalam ingatan Suke untuk menyimpulkan dan mengembangkan, tetapi pada akhirnya, semuanya palsu. Oleh karena itu, sistem dapat membantu memecahkan mantra ilusi ini, tetapi itu akan membutuhkan poin tangguh bertindak dalam jumlah besar. Rencana awal Suke adalah untuk mendapatkan beberapa poin tindakan yang sulit terlebih dahulu sebelum menukarnya dengan seni kultivasi sihir iblis surgawi. Setelah itu, dia akan mengkonsumsi pil iblis surgawi dari paket hadiah pemula dan langsung mendapatkan kekuatan batin selama 50 tahun. Kemudian, dia akan mampu menumbuhkan jari telepati dan langkah halus seperti gelombang. Dalam sekejap, dia akan menjadi tak tertandingi di dunia dan menjadi master seni bela diri yang tidak ada di bumi. Pada saat itu, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan lagi, mendapatkan poin tangguh yang cukup, dan kemudian membiarkan sistem menyingkirkan kesengsaraan hubungan. Tapi sekarang, dia berubah pikiran. Sistem membutuhkan total 3000 poin tindakan sulit untuk menyingkirkan kesengsaraan hubungan. Menurut rencananya sebelumnya, dia harus terlebih dahulu mengumpulkan 2000 poin tindakan sulit untuk ditukar dengan seni kultivasi sihir iblis surgawi. Kemudian, setelah dia tak tertandingi di dunia, dia akan terus mendapatkan 3000 poin tindakan yang sulit. Ini benar-benar terlalu lambat. Tapi penampilan Xia Luoqing memberi Suke kesempatan untuk menyelesaikan sesuatu sekaligus dan mendapatkan 3000 poin tindakan tangguh sekaligus. Tuan muda keluarga Xia di ibu kota, dengan identitas ini dan koneksi yang dia miliki, selama dia bertindak sembrono terlepas dari konsekuensinya dan meledakkan segalanya,
dia takut pada akhirnya, dia akan dapat menghasilkan uang. Lebih dari 3.000 poin tindakan sulit. Tentu saja, ini juga pertaruhan besar. Jika hasilnya tidak seperti yang diharapkan Suke untuk mendapatkan 3.000 poin tindakan keras, maka konsekuensi dari tindakan sembrononya akan menarik pengejaran kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di bumi. Jika dia mati, maka dia benar-benar akan mati. Fiuh, sudah lama aku tidak merasa segugup ini. Suke berdiri di luar sebuah hotel yang didekorasi dengan megah dan memandangi gedung itu. Tangannya sedikit terkepal, dan telapak tangannya berkeringat. Setelah dia menyetujui undangan Xia Luoqing, dia dibawa ke hotel ini oleh Xia Luoqing, bersama dengan Xuan Yuan Wanrong dan Lin Yuxi. Namun, gaun Xuan Yuan Wanrong agak aneh. Restoran di hotel ini berbintang Michelin, dan ada persyaratan untuk pakaian pelanggan. Ketika Xuan Yuan Wanrong tiba di lift khusus yang mengarah langsung ke restoran, dia dengan sopan dihentikan oleh resepsionis. Awalnya, dengan identitas Xia Luoqing, restoran pasti akan memberi muka dan membiarkan Xuan Yuan Wanrong masuk. Namun, sepertinya Xia Luoqing bermaksud untuk mengirim Xuan Yuan Wanrong pergi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Yuxi, kenapa kamu tidak membawa Wanrong ke toko pakaian terdekat untuk membeli pakaian? Suke tidak peduli apakah Xuan Yuan Wanrong dan Lin Yuxi bisa hadir atau tidak. Dia samar-samar bisa menebak niat Xia Luoqing, jadi dia hanya meminta Xuan Yuan Wanrong untuk membeli pakaian baru. Lin Yuxi masih sedikit bingung. Lagi pula, dia belum benar-benar berkencan dengan Suke saat ini, jadi dia tidak sepenuhnya memahami Suke. Dia hanya merasa bahwa teman sekelas laki-laki ini, satu-satunya yang meninggalkan kesan baik padanya, sepertinya telah banyak berubah dalam semalam. Namun, karena Suke bertanya, Lin Yuxi secara alami mengangguk dan setuju. Oke, ada pusat perbelanjaan di dekat sini. Xuan Yuan Wanrong awalnya agak ragu-ragu, tetapi setelah melihat Suke selama beberapa detik, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia sepertinya telah menebak sesuatu dan merasa sulit untuk percaya. Dia membungkuk ke Suke dan bertanya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, "Kamu ingat semuanya?" "Ah, ingat apa?" Suke masih berpura-pura bodoh saat ini dan bertanya dengan heran. Xuan Yuan Wanrong sedikit mengernyit dan akhirnya menggelengkan kepalanya. "Tidak ada, hati-hati." Dia berbisik padanya dan kemudian berbalik untuk pergi bersama Lin Yuxi. Awalnya, dia berpikir bahwa Suke tampaknya telah mendapatkan kembali ingatannya, tetapi wajah bingung Suke membuatnya menolak tebakan itu. Lagi pula, ini adalah dunia mimpi yang diciptakan oleh Heavenly Stone of Taiyi. Itu adalah dunia yang dibentuk menurut ingatan salah satu pihak, dan pemilik ingatan hanya miliknya pada saat itu. Tidak ada alasan baginya untuk memikirkan ingatan akan masa depan. Oleh karena itu, saat ini, ketika Suke berinisiatif untuk mengusirnya, dia hanya dapat menggunakan alasan lain untuk menjelaskan situasi ini. Dia menduga bahwa Suke seharusnya tahu bahwa ada bahaya, tetapi dengan seni bela diri, dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Dia mengirimnya pergi agar dia tidak terganggu dengan merawatnya. Lagi pula, dia hanyalah manusia biasa tanpa kekuatan bahkan untuk mengikat seekor ayam. "Teman sekelas Su, ayo naik dan pesan dulu." Setelah Lin Yuxi dan Xuan Yuan Wanrong pergi, Xia Luoqing tidak sabar untuk berbicara. "Oke," Suke segera menanggapi dengan senyuman. Saat ini, dia seperti pemenang lotre yang akan menerima hadiah besar. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah ke pintu hotel dengan kaki gemetar. Pada saat ini, Xuan Yuan Wanrong, yang telah berjalan lebih dari 10 meter jauhnya, kebetulan menoleh dan melirik punggung Suke yang gemetar. Jantungnya tidak bisa membantu tetapi berdetak kencang. Pria ini sangat ketakutan, tapi dia masih ingin mengirimku pergi untuk mengambil risiko sendirian? Dia sedikit seperti laki-laki. Dia terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah dia salah menilai karakter pria ini sebelumnya? Segera, Suke dan Xia Luoqing naik lift ke lantai atas hotel. Ini adalah restoran yang dibangun di lantai tertinggi hotel. Itu didekorasi dengan gaya semi terbuka, dan langit-langit atasnya dilapisi dengan kaca temperet. Itu juga bisa dikontrol untuk menutup atau menaungi. Dekorasi restoran itu mewah, megah, dan sangat megah. Orang yang tidak melakukan apa-apa pada siang hari adalah orang kaya atau berstatus tinggi, dan identitas mereka tidak sederhana.
Di ruang pribadi manapun atau di meja, proyek bernilai miliaran atau puluhan miliar dapat didiskusikan. Mereka bahkan dapat mengangkat gelas mereka dan berbicara dengan bebas, yang dapat menentukan pekerjaan atau pengangguran pekerja yang tak terhitung jumlahnya. Sampai batas tertentu, sebagian besar orang yang makan di sini bisa disebut orang besar di kota. Kedatangan Xia Luoqing segera menarik perhatian banyak orang penting di meja. Mereka yang bisa duduk di lobi restoran untuk makan entah tidak memiliki hal penting untuk didiskusikan, atau status mereka tidak cukup tinggi. Namun, banyak orang di meja di lobi restoran sepertinya mengenali Xia Luoqing. Paman Liu, Direktur Lin, Direktur Li. Xia Luoqing juga sangat tenang, menunjukkan kedewasaan dan stabilitas yang tidak sesuai dengan usianya saat dia menyapa banyak tetua. Kemudian, di bawah bimbingan pelayan, Xia Luoqing dan Suke masuk ke sebuah ruangan pribadi yang besar. Memukul. Begitu mereka memasuki ruangan, sebelum pelayan sempat mengatur peralatan makan, Suke duduk di kursi, menyilangkan tangan di depan dadanya, dan menatap Xia Luoqing sambil tersenyum. Telepon lebih banyak orang, sebanyak yang kamu bisa. Aku sedang terburu-buru. Pembaruan kedua dikirimkan. 1 garis bawah. M.